Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Tadi kita masih mendengarkan sedikit penjelasan mengenai rentan waktu ya dokter ya, masih ingin dijelaskan oleh dokter Sani. Untuk rentan waktu tadi ya sebenarnya yang pertama harus difokuskan terkait kejadian waktunya berapa lama. Kalau memang misalnya dia kurang dari 14 hari atau 2 minggu lah ya kita patoknya, berarti yang paling sering adalah infeksi terhadap bakteri atau virus. Tetapi kalau misalnya dia sudah lebih dari 14 hari, kita sebutnya persisten atau kronis ya, ini biasanya penyebabnya udah non-infeksi. Jadi non-infeksi itu harus ditata laksana lebih lanjut. Memang apakah anak ini ada intoleransi terhadap sesuatu bahan yang masuk seperti alergi susu ya, atau celiac disease kayak gandum gitu, itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya memang ada kejadian ini ya mesti kita ganti terapi jangan atau disepelekan makanannya. juga ya dokter ya, karena banyak disepelekan penyakit diare ini padahal juga bisa menyebabkan kematian. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh dokter Junia. Sudah siap dokter? Siap. Oke, silakan dokter. Oke, tadi sudah sebagian besar dijelaskan oleh dokter Sony. Jadi di belakang ini yang akan saya tekankan adalah pengetahuan apa saja yang penting dipunyai atau dimiliki oleh ibu-ibu, terutama oleh orang tua baru ya, yang terkadang akan ada kepanikan kalau anaknya mengalami diare. Jadi hal-hal penting ini harus di-note, kalau memang perlu dicatat begitu. Karena ini nanti sangat membantu jika anaknya terjadi diare, membantu bagi ibu untuk tata laksana awal dan membantu dokter untuk mengidentifikasinya lebih cepat. Begitu. Jadi kita tidak butuh proses panjang untuk diagnosis dan lain-lain karena memang data yang diperlukan sudah disiapkan oleh ibu, begitu ya. Kita mulai dari diagnosis. Yang pertama saya mulai dari alergi susu sapi. Nah, diare oleh alergi susu sapi ini kadang banyak yang terdiagnosisnya lama. Makanya alergi susu sapi ini menyebabkan diarenya itu lebih dari 14 hari, diare persisten. Kenapa? Sebenarnya kan untuk menuju diare persisten pasti melalui diare akut dulu ya, kurang dari 14 hari dulu. Sebenarnya alergi susu sapi jika terdiagnosis lebih awal itu tidak akan sampai bisa jadi diare 14 hari begitu. Namun karena ini sifatnya alergi, penyembuhannya pun butuh waktu karena usus itu ada permukaannya itu bisa rusak karena sistem alergi ya. Bayangkan alergi di kulit, ruam-ruam merah juga tidak akan hilang seketika begitu. Gejala alergi yang utama itu seperti alergi pada umumnya ada gatal, urtikaria, itu galigato ya kalau kata orang Bengkulu, sesak, edema. Edema ini udah termasuk yang agak berat, biasanya sampai mukanya bengkak, badannya bengkak begitu ya. Dan gejala lokal, gejala lokalnya sendiri diare, muntah, nyeri perut, gitu. Dia gejala khas diare. Pemeriksaannya untuk alergi susu sapi pertama anamnesis oleh dokter, riwayat makanan yang dikonsumsi, apakah ada mengganti produk susu baru-baru ini, kemudian apakah sebelum usia 6 bulan sudah diberi susu tambahan, karena ada beberapa kondisi ibu yang tidak bisa memberi ASI dari awal kehamilan. Misal ibu dengan penyakit-penyakit tertentu atau ibu dengan ASI yang memang tidak keluar begitu. Dan yang untuk tes pastinya itu tes alergi. Nah, terkadang untuk tes alergi ini tidak semua vaskes ada dan tidak semua orang tua mampu untuk melakukan tes alergi karena biayanya cenderung cukup mahal begitu. Kemudian yang kedua ada intoleransi laktosa. Nah, gejala lokalnya itu sama, diare, muntah, nyeri perut dan tinja berbau asam. Ini khas. Laktosa itu turunan gula. Nanti di dalam perut kita itu diolah, akhirnya itu saat terjadi diare khasnya itu berbaunya asam begitu. Diarenya sama lebih dari 14 hari karena ini penyebabnya infeksi ya. Pemeriksaan penunjangnya ini berbeda dengan alergi susu sapi. Kalau alergi susu sapi dia alergi pada susu sapi saja begitu. Bisa diganti dengan susu kedelai dan susu yang lain. Iya, kalau intoleransi laktosa ini dia bukan pada susunya tapi kandungan pada susunya. Jadi susu-susu yang mengandung laktosa bayinya ini atau anaknya ini tidak bisa begitu.
Pemeriksaan penunjangnya clinic test, hydrogen breath test, stool acidity test. Ini cukup tahu aja ya. Nanti sometimes dokternya menyarankan pemeriksaan ini berarti itu memang dicurigai intoleransi laktosa begitu. Untuk detail pemeriksaan lebih lanjut mungkin tidak perlu dipahami lebih lanjut oleh orang tua ya. Karena itu sangat kompleks untuk dijelaskan satu persatu. Nah, yang terakhir ini infeksi bakteri atau virus. Untuk diagnosis sendiri infeksi bakteri atau virus ini ditemukan bukti infeksi bakteri atau virus. Nah, ciri khasnya kalau ada infeksi bakteri atau virus, anaknya biasanya demam. Begitu. Tapi alergi susu sapi dan laktosa bisa juga menyebabkan demam. Kenapa? Kalau anak itu sudah diare lama, biasanya dehidrasi ya. Kalau dehidrasi kadang ada tubuh itu mengkompensasinya dengan demam, begitu. Jadi tidak terlalu khas. Kalau infeksi bakteri atau virus dari awal biasanya udah demam. Dari awal ya? Iya, biasanya udah ada demamnya, begitu. Dan ini hygiene-nya biasanya kurang baik, makanan terkontaminasi atau makanan ibunya yang terkontaminasi itu juga bisa. Berarti dari ibunya juga berpengaruh ya dok ya? Iya, karena anak kan menyusui dari ibu. Kalau hygiene ibu sendiri tidak bersih, ya anak pasti juga tidak akan lebih bersih daripada ibunya begitu. Oke. Ini tata laksana. Nah, kita bagi dua dulu ya, yang penyebabnya non infeksi. Pertama, diare akibat alergi susu sapi. Nah, jadi kita ganti susunya, susu yang hipoalergenik, begitu. Biasanya susu formula atau susu formula asam amino. Biasanya susu formula dengan formulasi khusus ini, biayanya lumayan harganya ya. Lebih pricey ya, lebih pricey, betul. Bisa diganti susu soya atau kedelai. Nah, yang paling murah dan yang paling aman itu ASI ibu. Dengan not ibunya diet atau eliminasi produk sapi. Begitu, itu yang paling murah tuh. Jadi dok, anak saya diare alergi susu sapi, saya nggak sanggup belinya. Ada kok yang lebih murah, tinggal ibu aja. ASI ya? ASI, iya betul. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita itu problem solvingnya ada di diri kita sendiri, ya, begitu. Betul. Tapi memang untuk diet dan eliminasi produk sapi agak sulit untuk beberapa orang tertentu, karena itu harus pola makannya harus sangat dijaga ya, diatur. Kemudian diare akibat intoleransi laktosa, ya karena cuman intoleransi laktosa, jadi tata laksananya susunya bebas laktosa atau rendah laktosa. Memang ada produk-produknya, begitu ya. Ini untuk per penyebab. Kalau secara umum diare itu ada namanya lintas diare. Ini yang dijelaskan Dr. Sony tadi, ada 5 hal. Gitu. Yang pertama pemberian oralit. Nah, gimana dok pemberian oralit? Dosisnya berapa? Nanti akan dijelaskan detail di belakang ya. Yang kedua itu zinc, ini sangat penting. Zincnya itu tidak boleh putus 10 hari. Kenapa? Nah, karena zinc ini sendiri multivitamin ya, sebenarnya vitamin yang bisa memperbaiki di usus kita itu ada villi namanya. Seperti rumput-rumputnya gitu ya, kalau di usus kita itu membantu penyerapan dan pengolahan makanan kita. Saat diare, biasanya itu rusak. Bisa akibat alergi maupun infeksi, rusak, penyerapan tidak maksimal. Saat penyerapannya tidak maksimal, disitulah nanti diare yang akan berujung pada kekurangan gizi. Anaknya bisa stunting, begitu. Kalau paling parah bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau diare yang sudah sampai stunting, tata laksananya akan berbeda. Nah, untuk detail stunting sendiri mungkin sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya, ada banyak jenisnya, begitu. Biasanya untuk mengetahui awalnya itu bawa aja anaknya rutin ke posyandu. Nanti ada kurva grafiknya. Nah, di grafik itu kita bisa melihat apakah anaknya itu di bawah garis merah atau di atas garis merah begitu. Yang ketiga, antibiotik selektif. Maksudnya selektif di sini adalah tidak semua kasus itu diberikan antibiotik begitu. Nanti tergantung jenis diarenya. Makanya pesan untuk ibu-ibu di rumah, kadang kalau ditanya sama dokter, "Bu, ada darahnya nggak diarenya?" Nggak tahu dok, nggak lihat. Jadi kan sekarang udah canggih, ada handphone. Setiap anak diare pakai pampers atau beri foto aja. Kalau bingung, gimana ya? Ini berbusa nggak ya? Gitu. Ini cair nggak ya? Iya, ini warna beras nggak? Ya? Iya. Nanti konsultasinya ke dokter membawa foto. Karena pengalaman saya ada banyak waktu kita sekolah ya, Dokter Sony ya. Ada banyak ibu itu sulit menjelaskan saat ditanyakan kenapa. Saya nggak tahu dok, nggak lihat darah, misalnya berdarah, darahnya warna hitam nggak, merah segar nggak, menggumpal nggak, karena bisa jadi lecet berdarah juga, atau memang anaknya ada perdarahan saluran cerna, jadi BAB-nya hitam seperti aspal,
hitam seperti aspal Bu, seperti kopi Bu. Kadang orang tua itu pembayangannya apa ya? Iya beda Tidak dengan bisa dokternya. menjelaskan Iya ya. betul, agak sulit. Karena kita tidak bisa menyalahkan juga ya, karena mereka juga tidak paham begitu. Jadi cara amannya difoto, begitu. Kalau lebih aman lagi anak diare dipasangin pampers. Kenapa? Biar bisa dilihat. Biar bisa dilihat dan bisa ditimbang. Iya, betul. Kita bisa hitung tuh loss cairannya berapa. Kan biasanya bercampur dengan pipis ya, gitu. Itu bisa kita hitung loss cairannya berapa. Itu lebih advance biasanya ibu-ibu dengan anak yang sering diare itu pasti diajarkan oleh dokternya, begitu. Yang keempat, teruskan ASI. Kenapa? Karena itu yang paling safety tadi ya, pengganti cairan anak itu adalah ASI. Kalau yang masih menyusui, kalau dia udah tidak ASI lagi, berarti nanti pilihannya Oralit. Oralit ini sendiri nanti ada banyak, ada yang saset langsung jadi. Sekarang malah ada minuman botol, ya langsung minum aja, nggak usah diencer-encer kan. Botol isinya 5 liter kalau nggak salah segini ada. Paling murah ada, kita bisa bikin sendiri di rumah, nanti saya ajarkan di belakang ya. Yang terakhir, edukasi pada ibu. Edukasi pada ibu ini sangat penting. Kadang ibu terlalu panik, malah anak saya diare, dikasihnya makannya itu ya, makan makanan yang pikiran ibunya itu berharap biar diarenya BAB-nya jadi keras, ternyata itu malah merusak usus karena ususnya belum sanggup, karena saat diare itu terjadi kerusakan di usus begitu. Oke, ini kapan harus segera ke rumah sakit? Nah, tadi udah dijelasin diare itu ada banyak grade-nya. Kalau tadi masih derajat ringan, itu sebenarnya tidak perlu dibawa ke rumah sakit, kita perlu tata laksana sendiri di rumah begitu. Kenapa? Karena anak saat dibawa ke fasilitas kesehatan, jika memang belum butuh ya, itu malah resiko terinfeksi penyakit lain itu lebih tinggi karena sistem imunnya sendiri kan sedang rendah, dia sedang sakit begitu. Jadi kalau memang belum perlu, masih bisa ditangani di rumah, kita tangani dulu sesuai kemampuan ibu yang sudah diajarkan tadi. Nah, kalau kapan perlu ke rumah sakit? Yang pertama, dehidrasi ringan sedang, turgornya lambat lebih dari 2 detik ya, mata cekung, mukosa bibir kering, anak sangat haus namun masih mau minum. Ini kalau pasien diare datang, dokter Sony ke saya, itu selalu saya edukasi ini. Cara ngukur turgor itu gimana, di perut ya diputer, nanti dilepas. Lama enggak? Kalau kita sehat itu dilepas dia langsung balik. Nanti lepasnya ada lambat, sangat lambat, itu ada lagi. Kemudian biasanya ringan sedang itu anaknya masih rewel banget, masih nangis. Masih nangis. Air mata masih keluar. Kalau udah dehidrasi berat, nangis pun dia nggak keluar air mata. Kebanyakan kalau udah dehidrasi berat itu anaknya memang sudah tidak sadarkan diri begitu. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Nah pemirsa, menarik sekali, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.